Menjaga komitmen iman dalam keluarga. Menjaga komitmen iman di dalam keluarga. Ya, sebagai orang percaya tentu kita tidak hanya ingin menjadi orang percaya keturunan. Orang percaya yang percaya kepada Tuhan karena garis keturunan kita adalah orang percaya. Sebab keselamatan itu tidak diperoleh secara kumulatif, tetapi keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Bisa jadi dalam satu keluarga yang mungkin jika di dalam hitungan bilangan katakanlah 4 orang, ayah, ibu, 2 anak. Bisa jadi hanya 1 atau 2 atau 3. Bagus kalau 4-empatnya mendapatkan keselamatan. Sebab ada yang cuma salah satu yang telah mengalami keselamatan secara pribadi. Yang lain cuma nunut saja katanya. Padahal keselamatan gak bisa nunut. Atau mungkin hanya 2 atau 3 dari satu keluarga tersebut yang menjaga komitmen imannya kepada Tuhan. Sehingga mereka semua dalam satu keluarga mendapatkan keselamatan yang kekal. Tetapi ada juga yang kemudian semuanya karena iring Tuhan, percaya kepada Tuhan cuma sekedarnya saja, imannya pun ala kadarnya, penyertaan kepada Tuhan juga ala kadarnya, ibadah kalau sempat, melakukan firman Tuhan kalau suka, memuji Tuhan kalau ingat. Maka tentu dari mereka-mereka yang berperilaku semacam ini, pada akhirnya nanti akan terdengar jawaban dari Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Ini yang bisa menjadi hal yang mencelakai kehidupan kita. Kita sudah sekian puluh tahun terdaftar sebagai orang Kristen dalam sebuah komunitas gereja. Tetapi pada akhirnya kemudian Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu, hai si pembuat kejahatan. Celakalah kita jika itu terjadi. Maka perlu bagi kita untuk menjaga komitmen iman tersebut. Baik secara pribadi, demikian pula di dalam keluarga kita. Mari kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Dalam bagian itu Yosua mengatakan di penghujung kehidupannya, Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap baik, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami
akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Secara keseluruhan dari ayat 20 pasal 24 ini maksud saya berisi tentang nasihat dari Yosua kepada umat Israel setelah mereka banyak mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Setelah tanah Kanaan itu mulai dibagi-bagi, sebelum Yosua melepas mereka menuju ke daerah, menuju ke tempat bagian mereka masing-masing, Yosua banyak menceritakan pengalaman yang sudah Tuhan lakukan untuk umat Tuhan, untuk orang Israel semenjak orang Israel tersebut keluar, dipanggil keluar, mulai dari zaman Abraham, nenek moyang mereka, sampai kepada Ishak, Yakub, dan 12 suku anak-anak Yakub. Demikian pula dengan perjalanan mereka selama di Mesir, selama di padang gurun, sampai pada hari itu. Yosua mengingatkan betapa Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan setiap perjanjian yang telah Dia nyatakan, Dia sampaikan kepada umat-umat. Mengingat keberadaan itu, maka Yosua berkata kepada umat Tuhan di ujung kepemimpinannya, di ujung masa hidupnya, sebelum Yosua melepas mereka untuk menempati daerah-daerah yang sudah ditentukan bagi mereka, selagi mereka masih berkumpul bersama-sama sebelum terpencar untuk menempati, menduduki daerah yang sudah dipercayakan kepada mereka, Yosua mengajak orang Israel untuk menetapkan pilihan kepada siapa mereka akan terus beribadah. Sebab memang pada masa itu banyak allah-allah lain yang menjadi sesembahan, baik dari nenek moyang mereka, keluarga nenek moyang mereka, maupun orang-orang di mana mereka menduduki tanahnya saat itu di Kanaan. Yosua mengajak umat Tuhan untuk mengingat bagaimana Tuhan memilih seseorang dari antara begitu banyak orang menjadi umat pilihan Tuhan. Menyertai, mendukung, menjaga, melindungi mereka sampai begitu banyak dan disebut sebagai bangsa yang besar, dan mengajak bangsa itu untuk menentukan pilihan yang tepat. Sementara dia sendiri dengan tegas tidak lagi menawar, dengan komitmen berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan. Komitmen awal Yosua untuk percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dia mau jaga, bahkan
bukan hanya dirinya secara pribadi, tetapi juga dengan keluarganya dalam hitungan kecil, keluarga jasmaniahnya, Yosua sebagai orang tua, dan juga anak-anaknya, maupun hubungan secara sosial, Yosua sebagai kepala, pemimpin pada waktu itu, dengan anak-anak sosialnya, seluruh bangsa yang dipimpinnya, diajak untuk tetap berkomitmen dalam iman kepada Tuhan. Melihat hal tersebut, maka kita perlu mengerti, menjaga komitmen iman dalam keluarga itu diperlukan peran aktif orang tua. Diperlukan peran aktif orang tua. Yosua menempatkan diri sebagai orang tua dari bangsa itu, sebagai orang yang sudah dan lebih berpengalaman dengan Tuhan, maka dia menceritakan bagaimana Tuhan dengan rencananya, bagaimana Tuhan melakukan segala rancangan-rancangan yang baik untuk nenek moyang mereka sampai pada kehidupan mereka saat itu. Dan kemudian dia memberikan nasihat kepada anak-anak. Baik anak-anaknya secara jasmani tentunya maupun anak-anak dalam arti orang-orang yang dipimpinnya. Ini peran aktif orang tua sebagai penasehat. Dalam ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu setelah Yosua menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan, mulai dari memilih Abraham dan seterusnya sampai hari itu, maka dia katakan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tentu Yosua sudah melihat perilaku keadaan orang Israel semasa di bawah kepemimpinan Musa. Dia juga menyaksikan bagaimana orang Israel acap kali memberontak. Ibadah mereka tidak tulus ikhlas dan tidak setia. Mereka takut kepada Tuhan ketika Tuhan mendatangkan hukuman. Tapi setelah sedikit longgar, sedikit aman, mereka kembali kepada perilaku-perilaku tegar tengkuk mereka. Maka dalam pesan-pesan terakhir tersebut, Yosua memperingatkan, memberikan nasihat kepada umat Tuhan, umat Israel, anak-anak yang dipimpinnya, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ada banyak begitu orang yang datang kepada Tuhan hanya sebagai bentuk formalitas, liturgi belaka. Datang kepada Tuhan hanya sebagai bentuk rasa sungkan kepada orang lain. Datang kepada Tuhan hanya sebagai bentuk tanggung jawab gerejawi karena mendapatkan tugas dalam gereja. Sehingga tidak ada keluar dari dasar hatinya keinginan, ketulusan, kesetiaan yang hakiki untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berkomitmen dalam imannya kepada Tuhan.
baik secara pribadi ataupun secara bersama-sama dengan keluarganya. Yesus katakan, maka itu jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Jadi orang Israel sekalipun menjadi umat pilihan Tuhan, mereka masih seringkali memberontak kepada Tuhan dengan beribadah kepada Allah-Allah asing. Beribadah kepada ilah-ilah yang pada waktu itu ada di sekitar mereka. Maka Yosua sebagai orang tua, dia ambil peranan aktif untuk menasehatkan kepada anak-anaknya, kepada bangsa itu, supaya mereka beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Peran aktif orang tua sebagai penasehat akan menjadikan generasi berikutnya juga menjadi generasi-generasi yang akan berperan aktif di dalam menjaga komitmen imannya kepada Tuhan. Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Orang tua punya peranan yang aktif mendidik, menasehati anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang takut, yang setia, yang tulus ikhlas, yang menjaga iman kepada Tuhan. Maka anak tersebut kelak ketika menjadi orang tua, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Sebab peran aktif orang tua memberikan nasihat tersebut, maka akan dibarengi dengan peran aktif orang tua sebagai pemberi teladan. Pada waktu Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Yosua berkomitmen menjadi contoh. Keluarganya menjadi contoh bagi orang Israel lainnya. Ini sebuah hal yang tidak bisa terpisahkan. Memberi nasihat dan menjadi teladan hidup, ini tidak terpisahkan. Ketika orang tua menasihati anak untuk melakukan sesuatu, tetapi orang tua itu tidak melakukan seperti yang dinasihatkan, maka anak akan komplain. Mungkin karena dia masih belum berani, dia mengikuti. Tetapi setelahnya, lebih dari itu, anak akan komplain. Papa atau mama sendiri nggak melakukan apa yang dinasihatkan. Papa mama memaksa dalam pemahaman kerangka mereka untuk datang beribadah. Tapi papa mama sendiri pun tidak beribadah.
Papa mama memaksa untuk berdoa, tapi papa mama sendiri tidak berdoa. Papa mama memaksa untuk percaya kepada Tuhan, tapi papa mama sendiri nggak percaya kepada Tuhan. Inilah peran aktif orang tua sebagai pemberi nasihat dan juga pemberi teladan hidup. Sebab anak-anak pasti akan mau punya mentor yang baik. Dan figur mentor yang baik dia mau dapatkan dari orang tuanya. Ketika orang tua mengajarkan yang tidak baik, anak akan ikut. Mengajarkan dalam arti bukan sekedar berkata, tapi perilaku yang dilihat, yang disaksikan, itu akan membentuk karakter dari generasi berikutnya. Pada waktu Yosua menasehatkan orang Israel supaya mereka takut kepada Tuhan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia, dia juga memberikan teladan hidup berupa pilihan, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Teladan inilah yang menjadikan contoh baik bagi orang Israel pada waktu itu sejak mereka dilepas. Maka saudara membaca ayat 31 pasal 24 kitab Yosua dituliskan, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, sepanjang para tua-tua hidup lebih lama dari Yosua. Dan yang mengenal perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Setelah itu nanti ada degradasi perilaku, komitmen iman dari orang Israel. Tapi selama Yosua masih hidup, figur hidupnya masih ada. Tua-tua yang berkomitmen bersama-sama dengan Yosua pada waktu itu masih ada. Orang Israel masih hidup beribadah kepada Tuhan dengan setia. Menjaga komitmen iman dalam keluarga, orang tua punya peran yang sangat penting. Memberikan nasihat, menjadi teladan hidup bagi anak-anaknya. Selain peran orang tua secara aktif, diperlukan pula peran aktif anggota keluarga. Artinya respon dari mereka yang dinasehati, respon dari mereka yang melihat teladan hidup tersebut juga menentukan. Pada waktu Yosua berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Maka tadi kita sudah baca Yosua 24:31, orang Israel yang sudah berkomitmen, ya, anak-anak bangsa yang sudah berkomitmen bersama dengan Yosua, mereka terus beribadah kepada Tuhan
sepanjang masa kehidupan Yosua dan juga sepanjang masa kehidupan tua-tua Israel yang sama-sama dengan Yosua berkomitmen beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap menjaga komitmen mereka, dan saya percaya mereka pegang apa yang dinasihatkan Yosua. Mereka juga pegang apa yang disampaikan oleh tua-tua. Mereka juga pegang pengajaran Musa yang juga berkomitmen untuk menjaga iman, mendidik, mengajar mereka. Maka mereka satu bangsa itu, satu keluarga besar tersebut terjaga imannya kepada Tuhan. Pada waktu iman itu terjaga, maka kita bisa melihat perjalanan orang Israel masuk ke dalam kitab Hakim-Hakim. Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada orang Israel. Ayat 4 katakan, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan memukul kalah orang-orang itu dari Besek 10.000 orang banyaknya. Sesudah Yosua mati, Hakim 1 ayat 1, orang Israel masih menjaga komitmen dengan Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami harus lebih dulu maju menghadapi orang Kanaan dan berperang melawan mereka? Maka Tuhan menuntun mereka. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi lihat, ketika komitmen itu mulai diingkari, hukuman Tuhan mulai berjalan. Pasal 2 kitab Hakim-Hakim ayat yang ke-11 sampai 15. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Elohim nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling mereka dan sujud menyembah kepada Allah-Allah tersebut, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikian mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Tiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Ketika komitmen mulai diingkari, ketika iman mulai bergeser, ketika kepercayaan kepada Tuhan dipakai main-main. Tuhan kan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Nanti saja setia sama Tuhan kalau sudah mau meninggal, kalau sudah sakit-sakitan, kalau sudah lanjut usia. Saat komitmen iman diingkari, maka hukuman Tuhan akan terjadi.
Dan sepanjang kitab Hakim-Hakim, polanya sama. Orang Israel menyakiti hati Tuhan, beribadah kepada Allah lain, Tuhan datangkan hukuman. Tuhan hajar mereka sampai mereka sadar, berbalik. Tuhan munculkan hakim, Tuhan munculkan pembebas, diberi pertolongan. Begitu nyaman, mereka berontak lagi, dihajar lagi sama Tuhan. Dan itu terus terjadi dalam kitab Hakim-Hakim seperti itu. Dan mereka tidak belajar, atau saya katakan tidak mau belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Dan mereka selalu berulang jatuh bangun dalam pemberontakan kepada Tuhan. Selalu berulang tidak menjaga komitmen perjanjiannya dengan Tuhan. Nah, beruntunglah kita yang hari ini bisa melihat perjalanan sejarah mereka. Dan semestinya ini menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita tidak jatuh bangun seperti mereka. Tapi benar-benar kita jaga komitmen iman kita, jaga komitmen iman keluarga kita, jaga komitmen iman pribadi kita kepada Tuhan. Memang Tuhan adalah kasih. Tetapi di dalam keadilannya, Tuhan tidak pandang bulu. Dosa tetap dosa dan akan mendatangkan hukuman. Pelanggaran yang dilakukan tetap akan mendapatkan konsekuensinya. Di dalam Kristus kita tidak mendapatkan konsekuensi kekal penghukuman dosa. Karena Tuhan sudah menebus kita dari pelanggaran kita. Dan jika kita sudah tahu dan paham itu, secara otomatis semestinya kita tidak bertekun di dalam dosa. Tetapi jika kita karena kelemahan daging ini kembali jatuh ke dalam dosa dan terus jatuh ke dalam dosa, maka pertanyaan dua. Satu, apakah memang dia sudah diselamatkan atau sudah percaya penuh kepada Tuhan? Atau yang kedua, percayanya cuma sekedar yang tampak di luar saja. Sebab jika sudah memang percaya kepada Tuhan, dia akan terus jaga komitmennya kepada Tuhan dan tidak berjibaku terus-menerus di dalam dosa. Sebab hidupnya diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan mungkin menuntun melakukan dosa, bukan? Tuhan akan terus tuntun dalam kebenaran. Tuhan akan terus tuntun dalam menuju kepada kedewasaan rohani. Waktu daging ini mau memberontak, Roh Kudus mengingatkan, kembali tersadar dan tidak jadi melakukan dosa. Terjaga komitmennya. Tetapi jika labelnya
orang percaya tetapi terus jatuh bangun dalam dosa, maka pertanyaan saya tadi, apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan dari dalam hatinya? Apakah dia benar-benar sudah terima Yesus sampai ke dalam kehidupan rohaninya dibangkitkan? Atau cuma sekedar formalitas menjadi orang percaya? Mereka yang berkomitmen dengan iman kepada Tuhan pasti akan terus menikmati perjanjian Tuhan sampai selamanya. Mereka yang acap kali memberontak kepada Tuhan, penghukuman pasti akan diterima. Kitab Filipi ingatkan kepada kita yang sudah mendapatkan keselamatan tersebut, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, agar kita menjaga keselamatan tersebut tetap menjadi bagian kita. Memberikan kepada kita dampak yang baik. Bukan hanya saja kepada kita, tapi kita juga memberikan nasihat dan teladan kepada generasi di bawah kita. Sehingga generasi di bawah kita juga melihat dan akhirnya bisa pula memberikan nasihat dan teladan kepada generasi berikutnya di bawahnya. Untuk komitmen imannya terjaga kepada Tuhan. Selalu jaga komitmen iman kita agar setiap perjanjian Tuhan bagi kita tetap terlaksana untuk selama-lamanya. Ketika komitmen itu dijaga dengan baik, perjanjian-perjanjian Tuhan akan terus kerjakan. Perjanjian-perjanjian Tuhan akan terus terrealisasi dalam kehidupan kita. Pada waktu komitmen iman itu tidak lagi dikerjakan, diingkari, maka penghukuman Tuhan juga akan datang. Kalau kita masih mengalami penghukuman di dalam dunia ini dan kita segera sadar, bersyukurlah. Karena Tuhan mau kasih kesempatan kepada kita. Jangan sampai kita tidak punya kesempatan lagi untuk menjaga komitmen kita. Tetapi adalah lebih baik jika kita terus menjaga komitmen tersebut tanpa sekalipun mengingkarinya. Sehingga setiap perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita bisa kita nikmati. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memilih kita. Sebagaimana Tuhan memilih orang Israel menjadi umat kepunyaannya. Tuhan juga memilih saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang terdaftar, yang menjadi bagian dari keluarga kerajaan Tuhan. Maka biarlah kita juga menjaga komitmen iman kita kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita berperan aktif untuk menjaga. Sebagai anggota keluarga, kita juga berperan aktif dengan respon yang baik terhadap iman kita. Mari main musik dan singer maju ke depan. Sehingga setiap perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita nikmati sampai perjanjian yang kekal tersebut. Kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita boleh rasakan
dan nikmati dalam kehidupan ini. Tuhan berkati kita semua.